semua, selamat datang di video pembelajaran kelas Ekonomi Wilayah dan Pedesaan. Berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen pengajar untuk kelas ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pengembangan masyarakat di wilayah desa, lalu strategi pemberdayaan masyarakat, dan juga asas-asas serta prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, dan yang terakhir, pasti ada kuis. Dimulai dengan pengertian dari pengembangan masyarakat itu sendiri adalah konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, atau juga kita bisa mengkategorikan seperti community service development rural, areas development, community economic development, or maybe rural revitalization and economy for the best environmental development. Jadi tentang pengembangan masyarakat ini, bagaimana suatu wilayah dapat dikatakan membangun atau bertumbuh ya kepada arah yang lebih baik lagi, dan tentunya tentang hubungan community atau komunitas antar sesama komponen-komponen yang ada di dalam wilayah desa tersebut. Selain itu, istilah pengembangan masyarakat telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, di mana proses pengembangan sebuah usaha swadaya masyarakat yang digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat tentunya di bidang ekonomi, sosial, dan kultural, serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa, dan mengarah kepada sisi modern yang ada di negara, serta mampu terbuka terhadap peradaban yang ada di dunia. Menurut Kiefer, pemberdayaan ini mencakup 3 dimensi, yaitu kompetensi dari kerakyatan, lalu kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi berpartisipatif, dan juga disampaikan oleh Soeharto. Nah, teman-teman, berdasarkan 3 dimensi tersebut, tentunya kita kembalikan kepada istilah pengembangan masyarakat yang tadi di awal sudah dijelaskan. Tentunya 3 hal ini tentang bagaimana proses pembangunan kerakyatan dan juga melibatkan beberapa unsur sosial serta politik, serta peran partisipatif dari seluruh komponen yang terdapat pada lingkup wilayah tersebut. Dan tentunya pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardia Kanto diartikan dalam proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama, di mana sejalan dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kiefer dan juga Soeharto tentang kompetensi berpartisipasi, bagaimana kita sebagai komponen desa mampu untuk bekerja sama, berproses atau tadi belajar bersama untuk kiranya beberapa komponen-komponen desa tersebut membentuk suatu usaha yang dapat menghasilkan tujuan akhirnya terhadap perekonomian. Nah, tanpa mengurangi kultural yang ada di desa tersebut. Sehingga peran partisipatif dari masyarakat ini mampu untuk menciptakan kearifan lokal yang bisa saja nanti dijual sebagai ciri khas daerah. Dalam hal strategi pemberdayaan, Person mengatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif dan biasanya dikumpulkan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan tersebut atau dikomandokan ya sama orang yang memang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan tersebut. Nah, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi antara pekerja sosial dan juga klien. Tentunya pemberdayaan masyarakat ini jauh lebih melibatkan komponen yang ada di desa dan juga struktur-struktur yang ada di desa tentang menciptakan bagaimana proses pemberdayaan yang baik tentunya ke arah perekonomian. Namun demikian, tidak semua pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi misalnya, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam artian mengaitkan klien dan sumber atau sistem yang lainnya. Contohnya saja, misal ada beberapa masyarakat-masyarakat desa yang memang mumpuni dalam suatu bidang dan bidangnya tersebut tidak bisa dalam artian kita kolektif atau kita kelompokkan untuk diperdayakan dalam bidang pendidikan contohnya, lalu kesehatan, karena memang beberapa bagian-bagian tersebut butuh untuk pemantapan pemahaman ya, peningkatan pemahaman itu secara yang pribadi, diasah dan dibimbing juga secara pribadi. Nah, kalau misalkan kelompok pangan, kelompok kerajinan, kelompok untuk yang kreativitas, mungkin bisa saja kita kelompokkan dan ini sifatnya tadi kolektif, memberdayakan masyarakat pada lingkup wilayah tersebut.
Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 aras ya, atau 3 komponen ya, atau instrumen lah kita sebut. Yang pertama adalah mikro, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap klien atau kelompok masyarakat secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention, yang memang memiliki tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Nah, tadi misalkan saya contohkan ada suatu desa dan ini butuh untuk pembimbingan secara yang mandiri ataupun dia pembimbingan secara yang berkelompok ya individual ataupun kelompok. Tadi saya sampaikan misalnya ada beberapa konteks-konteks dalam bidang pendidikan gitu. Ada seorang yang memang kita dapat katakan ini mumpuni gitu untuk kita perdayakan dalam bidang IT. Maka biasanya kita butuh untuk pakar tersendiri untuk dikonselingkan si SDM yang ada di desa, kita sebut saja itu klien ya subjeknya, maka nanti akan kita pilihkan atau kita treatmentkan dia terhadap beberapa pelatihan-pelatihan yang mumpuni di bidang IT tersebut. Nah, kenapa tadi saya bilangnya sifatnya adalah individual? Karena dengan individual tersebut kita bisa mengukur sampai batas sejauh mana kita mampu memperdayakan si klien atau masyarakat desa yang sedang kita bina ini. Karena tadi kalau sifatnya kelompok, bisa saja nanti kita salah treatment dan tujuan akhir dari kemampuan yang mau diasah ini tidak tercapai. Yang kedua dari sisi meso, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien, pemberdayaan ini juga dilakukan menggunakan kelompok sebagai media intervensi dan pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam hal pemberdayaan wanita-wanita yang ada di desa yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka kita berikan program kreativitas seperti halnya menenun atau membuat kerajinan atau misalkan mereka diberikan kursus menjahit. Nah, ini kita bikin kelompok-kelompok. Nah, setiap desa itu pasti kan ada kayak rukun tetangganya, rukun warganya, ya ada kelompok-kelompok tersebut. Kita bisa saja kasih tugas dan bisa kita kasih motivasi terhadap masing-masing desa ini mau produk apa yang mereka unggulkan. Yang terakhir adalah bagian makro, di mana pendekatan ini disebut juga sebagai strategi atau sistem besar karena sasaran perubahan juga diarahkan pada sistem lingkungan yang jauh lebih luas, perumusan kebijakan, perancangan sosial, kampanye, aksi sosial, lobby, dan juga pengorganisasian masyarakat. Misalnya nih, saya kasih contoh tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat terhadap manfaat vaksin, ya. Banyak sekali di beberapa desa yang juga masih berpikiran negatif tentang adanya vaksin ya terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Nah, tentunya kalau kita menggunakan pendekatan secara pribadi gitu, pasti kan akan memakan waktu yang lama. Nah, maka biasanya langkah pertama ini kita coba dulu dengan aras makro atau instrumen makro yang sifatnya kita bisa mengkolektifkan secara keseluruhan dan berdasarkan kebijakan dari pemerintah. Lalu nanti di akhir mereka akan kita dorong untuk mematuhi kepada kebijakan tersebut. Kalaupun masih ada beberapa dari mereka yang resisten, tidak mau mengikuti program ya atau anjuran nih yang sudah diwajibkan dari pemerintah, mungkin kita bisa turunkan downgrade dari strategi pemberdayaannya. Bisa kita turunkan ke meso, bahkan sampai dengan ke level yang tadi mikro, sampai dengan ke pendekatan yang pribadi. Apa sih sebenarnya yang nyebabin kamu resisten sama kebijakan pemerintah terkait vaksin, dan lain-lainnya juga kebijakannya sebenarnya bisa kita terapin. Tentunya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus ada asas yang juga kita teguh pegang ya. Contohnya saja, yang pertama komunitas itu harus dilebatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait, dan partisipasi warga. Yang ketiga, membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga. Serta yang terakhir adalah mengubah perilaku profesional. Jadi halnya seperti ini, jika datang suatu kebijakan yang memang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, tentunya tidak boleh hadir sendiri dari sisi pemerintahannya saja. Harus ada komunitas masyarakat yang kita pegang, kita luluhkan hatinya sehingga mereka mau bekerja sama dengan kita untuk membina dan juga kita mau menerapkan gitu kebijakan yang akan kita terapkan ini. Karena memang tidak mudah, terutama untuk beberapa daerah-daerah yang kita sebut saja pedalaman, yang memang juga masih sangat resisten terhadap kebijakan pemerintah,
pasti akan banyak penolakan. Nah, oleh sebab itu partisipasi warga sekitar dan juga tadi pemegang suku atau kepala desa ini sangat dibutuhkan sehingga asas-asasnya tetap terpegang, lalu tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Selain itu, adanya prinsip ya untuk pengembangan masyarakat. Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, ini paling penting pemerintah itu mengeluarkan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat tersebut. Lalu kemajuan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tak saling terkait dalam setiap bidang dasar. Tapi pengembangan masyarakat yang penuh dengan keseimbangan atau keselarasan menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multitujuan. Nah, misalnya saja memang tadi kita mengarahnya kepada pendekatan kesehatan tentang manfaat vaksin. Nah, tentunya kalau kita hanya singgung terhadap kewajiban vaksin lalu kita bilang denda kalau tidak divaksin, pasti kan ini nggak akan sampai gitu kepada hatinya masyarakat. Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya insentif, yang sifatnya adalah program pemenuhan kebutuhan, yang juga bisa kita rancang. Contohnya saja sepulang dari vaksin diberikan bingkisan pokok gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok. Atau bisa saja selama di vaksin tersebut mengikuti prosesnya diberikan tontonan edukasi-edukasi yang juga mengarah kepada kesehatan dan juga pendidikan. Nah, dengan bundling program pemerintah tersebut tentunya bisa jauh lebih menarik dan mengajak masyarakat mengikuti program. Nah, yang ketiga, adanya perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan struktur desa guna pengembangan masyarakat. Tentunya setiap ada sifat yang resisten tidak boleh kita acuhkan. Sebagai pemimpin desa, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan harus mengetahui tentang pola perilaku dari kelompok masyarakat tersebut. Yang berikutnya tentang pengembangan masyarakat ini harus mengarah pada partisipatif yang tentunya meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Tentang revitalisasi bentuk-bentuk yang ada dari pemerintah lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi. Jadi kalau tadi pakai pendekatannya dari pemerintahan pusat itu belum kena nih di hati masyarakat tentang kebijakan vaksin. Bisa saja kita melibatkan tadi masyarakat desa, kayak pemegang adat, atau beberapa tokoh-tokoh penting lainnya, dan menggunakan cara-cara yang sifatnya pendekatannya tradisional. Nah, yang terakhir adalah identifikasi dengan dorongan yang semangat. Tentunya mungkin ada beberapa orang yang bisa mempan dengan motivasi dan tidak butuh gitu sentuhan dari insentif dan lain-lain, tapi cukup dengan motivasi dan arahan yang baik dari peran-peran pengembang desa, ini juga dapat berarti untuk kemajuan masyarakat desa. Oke teman-teman, ini saatnya untuk kuis. Silahkan jawab pertanyaan di sebelah saya, yaitu tentang sebutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bisa berkolaborasi dengan swasta maupun dunia pendidikan. Dan yang kedua, alasan masyarakat desa kenapa sih kok enggan berkembang ya atau terbuka terhadap peradaban zaman, terutama yang juga menggunakan basisnya teknologi. Untuk referensi bacaan, teman-teman bisa membaca pada buku dari Rustiani Erdan, Saiful Hakim Sunsun, dan juga Panaju Dia. Nah, ini bukunya bisa teman-teman mungkin download atau teman-teman bisa cari di beberapa toko-toko buku digital online. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan video pembelajaran tentang bagaimana kita dapat mengembangkan masyarakat yang ada di desa. Tentunya tadi dapat kita simpulkan ya bahwa dalam proses pengembangan itu butuh peran partisipatif yang tidak hanya datang dari kebijakan pemerintah, namun juga butuh sentuhan dari pemegang adat dan juga beberapa tokoh-tokoh penting lainnya yang memang bisa menyesuaikan dengan kondisi atau situasi bagaimana mereka melakukan penyuluhan atau pemberdayaan tersebut. Dan lingkup-lingkup jenis pemberdayaan itu tidak hanya secara besar kelompok ya, bisa juga dibuat seperti kelompok kecil bahkan secara individu. Nah, harapannya dengan begini teman-teman mahasiswa ketika nanti terjun di desa dan memang mengelola beberapa kelompok masyarakat, teman-teman bisa tahu metode apa saja yang dapat kita lakukan sebagai pendekatan dan metode pembelajaran yang memang sesuai ya terhadap kebutuhan masyarakat di desa tersebut, yang tadi juga kita sampaikan bahwa ketika kita ingin memperdayakan masyarakat di desa dan membuat mereka melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik, itu harus berdasarkan kebutuhan yang mereka butuhkan atau yang mereka rasakan nih saat ini terlebih dahulu. Agar apa?
hal tersebut bisa terjadi? Kegiatan ekonomi ini berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Jadi kegiatan ekonominya berjalan, kegiatan sosial bahkan bisa saja menyentuh ke ranah yang politik. Nah, teman-teman, dengan hal ini semoga teman-teman bisa semakin mudah mempelajari bagaimana peran kita, entah itu mahasiswa atau saya sendiri sebagai seorang pendidik, mampu untuk memperdayakan masyarakat sekitar dan mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi dan mereka dapat meningkatkan quality of life. Sekian video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dijawab kuisnya di kolom komen. Dan please help me for like and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.